Bayangin, seorang anak kecil berusia 6 tahun, yang seharusnya masih belajar nulis, main, dan tertawa bebas, justru mengembuskan napas terakhirnya bukan karena sakit, tapi karena disiksa oleh orang yang seharusnya jadi pengganti ibu kandungnya. Ya, ibu tirinya sendiri. Kasus ini terjadi di Bojonggede, Kabupaten Bogor, dan cara kasus ini terungkap benar-benar bikin merinding. Gimana bisa seseorang tega menyiksa anak kecil sampai meninggal? Ini dia kisah lengkapnya. Pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu luka semua. Nah, di sini lebam, di sini lebam, di sini lebam, di sini lebam. Pokoknya itu muka lebam. Jumat, 17 Oktober tahun 2025, di sebuah rumah sederhana di kawasan Rawapanjang, Bojonggede, seorang anak kecil hidup dalam ketakutan. Hari itu bukan hari biasa, karena sejak pagi, RN, ibu tirinya yang berusia 30 tahun, mulai menunjukkan kemarahan. RN lalu mengambil sapu dan mulai memukul anak tirinya, bukan cuma sekali, tapi berulang-ulang. Selama 4 hari berturut-turut, luka mulai muncul di sekujur tubuh kecil itu, di bibir, di punggung, bahkan di kepala. Tapi tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu. Hari keempat, Minggu malam, RN dan suaminya pulang ke rumah sekitar pukul 11 malam. Tapi saat itu, tubuh sang anak sudah kaku. RN mencoba menutupi perbuatannya. Ia bilang pada suaminya, anak itu cuma jatuh. Tapi rasa curiga mulai muncul di antara warga. Ketika jenazah sang bocah dimandikan, warga yang membantu mulai menyadari ada banyak luka yang gak wajar. Bibir pecah, punggung lebam. Dari situlah semuanya terbongkar. Pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu luka semua. Nah, di sini lebam, di sini lebam, di sini lebam, di sini lebam. Pokoknya itu muka lebam, warnanya biru. Yang paling gede itu di belakang kepala. Di belakang kepala waktu pas pertama dia datang segede gini saya. Kalau kata suami, kebetulan suami perawat ya, itu jadi kayak gumpalan darah. Jadi tulang belakangnya juga udah nggak normal. Terus pas saya buka bajunya, banyak suntikan rokok. Tangan ada, kaki ada, belakang ada, keseringan digebukin. Jadi udah biasa aja, nggak ada sedih atau apa. Kalaupun kita nanya, dia masih bisa senyum, masih bisa ketawa. Jadi kan ditambah dari info dari kontrakan yang sebelumnya, dia pernah kesiram air panas badan-badan. Makanya kan di bagian leher kayak bekas luka bakar yang berkering. Nah, Kamis kemarin posisi dia kesini itu Laporan masuk ke Polsek Bojonggede. Polisi datang, memeriksa tubuh korban, dan langsung mencium kejanggalan. Dari hasil autopsi, dokter menemukan pendarahan hebat di kepala dan pembengkakan di otak akibat benturan benda tumpul. Luka itu yang akhirnya jadi penyebab utama kematian, bukan jatuh, bukan kecelakaan, tapi kekerasan. Polisi kemudian memeriksa RN, dan di hadapan penyidik, perempuan itu akhirnya mengaku ia memukul anak tirinya menggunakan sapu karena kesal anak itu susah diatur. Kesal yang berubah jadi amarah, amarah yang berubah jadi kekerasan, dan kekerasan yang akhirnya merenggut nyawa. Dari hasil penyelidikan, ternyata RN bukan baru sekali melakukan kekerasan. Anak tirinya itu sudah sering dipukul sejak awal bulan Oktober. Luka-luka lama di tubuhnya membuktikan siksaan itu sudah jadi kebiasaan. Polisi juga mengungkap, selama ini suami RN yang merupakan ayah kandung korban jarang di rumah karena bekerja. Ia baru tahu setelah semuanya terlambat. Warga sekitar pun kaget dan gak percaya, karena selama ini keluarga itu terlihat normal. Tapi ternyata, di balik dinding rumah kecil itu, ada penderitaan yang gak pernah terlihat dari luar. Setelah mengumpulkan bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya menetapkan RN sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ancaman hukumannya bisa belasan tahun penjara. Tapi sayangnya, hukuman seberat apapun gak akan bisa mengembalikan nyawa bocah kecil itu. Anak yang mungkin tiap malam masih berharap bisa tidur nyenyak di pelukan ibunya.
Gimana menurut kalian, anak kecil seumur 6 tahun nggak seharusnya hidup dalam ketakutan? Kasus ini jadi pengingat buat kita semua kalau kekerasan dalam rumah tangga itu bukan urusan pribadi, tapi kejahatan yang harus dilawan. Jangan diam kalau kamu tahu ada anak yang disakiti. Satu laporan bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Kalau kamu juga merasa geram sama kasus kayak gini, bantu sebarkan video ini biar makin banyak orang sadar bahwa kekerasan bukan solusi, tapi dosa besar terhadap kemanusiaan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita nyata lainnya yang harus kita buka bersama, karena kebenaran gak akan pernah bisa disembunyikan selamanya.